Nah, ini sebuah komputer mini PC dengan kabelnya ini nih. Tuh, ini komputer kecil. Sediakan USB flash disk setidaknya 4 GB. Ini minimal sekali, ini 4 GB untuk instalasinya ke komputer nanti. Ini kalau 4 GB saya pakainya Linux Lite. Ini Linux Lite. Kalau pakai yang Linux Ubuntu itu nggak cukup, 4 GB nggak cukup. Itu setidaknya 10 GB. 10 GB malah kayaknya nggak cukup, 15 GB. 15 GB. Ya, 10 GB cukup lah. Kalau pakai Linux Ubuntu itu 10 GB cukup. Ini karena saya cuma punya yang 4 GB, saya pakainya Linux Lite. Ini setelah kita masuk ke Linux Lite ini, nah kita menuju ke sini nih, di tombol menu. Habis itu kita menuju ke setting. Setting ini di sini ada disk. Nah, kita menuju ke sini. Nah, di sini nih kita perlu memasukkan lagi memori atau external hard disk atau flash disk. Nah, bisa yang berisi Home Assistant OS. Nanti kita restore ke sini nih, 32 GB ini adalah SSD-nya, SSD dari ini nih, dari SSD-nya ini nanti jadi Home Assistant OS-nya langsung masuk ke dalam SSD-nya dari HP T620. Ini akhirnya saya masukkan ini external disk saya ini ke sini, karena kebetulan saya cuma punya flash disk 4 GB. Oke, setelah ini kita masih di folder disk. Di sini ada titik 3 nih. Kita klik sini nih. Klik di sini ada restore disk image. Restore disk image ini kita klik, kita pilih ISO-nya untuk Home Assistant OS. Habis itu kita restore ke ini nih, SSD dari T620 mini PC-nya ini. Oke, kita pilih restore disk image. Habis itu ini kita pilih arahkan ke folder dari ini nih. Ini nih. Di sini nih. Ini OS-nya ini. Kita open. Nah, ini terus kita itu akan merestore ke ini alamatnya ini. Nah, jadi ini dipastikan ini ya, ini kan bener ya. HOS udah benar image-nya. Terus ini dipastikan ke ini SSD-nya dari T620 ini. Jangan salah ini, nanti kalau salah kita kehilangan data. Nah, ini jangan salah, ini pastikan ini benar. Kalau misalnya SSD-nya ini bukan 32 GB, mungkin lebih besar, pastikan Anda mengenali SSD yang digunakan. Nah, ini kebetulan punya saya ini SanDisk 32 GB bawaannya. Nah, langsung saja saya eksekusi untuk install Home Assistant. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Apakah kamu yakin? Ya, yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak salah lagi. Oke, kita tunggu prosesnya. Habis ini setelah restore-nya selesai, kita cabut untuk Linux Lite-nya itu kita cabut. Kita booting ke SSD-nya langsung. Ini prosesnya sedang berjalan. Mohon maaf videonya kurang bagus. Harusnya saya buat dari ini, bisa sebenarnya pakai virtual machine. Sebenarnya saya bisa pakai itu biar gambarnya lebih jernih. Yang penting pemirsa itu memahami prosesnya.
Ini prosesnya berjalan dan ini cukup ya, tergantung speednya ini ya. Sama jangan lupa ini harus terhubung ke internet. Kalau nggak terhubung ke internet, nah ini bermasalah. Nah ini ngomong-ngomong, ini tidak sesuai spesifikasi. Di spesifikasinya tertulis ada wifi-nya, ternyata ini nggak ada wifi-nya. Jadi saya harus ngulur kabel nih, ngulur kabel jaringan. Nah ini agak merepotkan juga. Ternyata spesifikasi di Shopee-nya tidak sesuai dengan realitanya. Ini tidak ada wifi-nya. Oke, prosesnya sudah selesai dengan penuh kesabaran karena kebenaran ini RAM-nya cuma 4 GB ngepres, terus ya dan lain-lain lah. Ini agak lambat tapi setidaknya ini sudah berhasil. Tinggal saya booting ke Home Assistant-nya. Oke, kita matikan sistemnya. Ini apa ya? Shutdown, bukan logout restart setting dong. Shutdownnya mana ya? Inilah mungkin logout dulu. Ini kita matikan, habis itu kita restart ulang. Nah, kita pilih, oh nih muncul nih shutdown. Kita pilih shutdown untuk mematikan. Lalu kita cabut USB Linux-nya dari mini PC. Juga ini apa namanya, eksternal hard disk-nya. Ini tadi saya untuk ngisi HOS ini saya taruh di sini. Kebetulan ini cuma 4 GB jadi nggak cukup. Kita nyalakan PC-nya. Ini sudah kita cabut, USB-nya kita cabut. Kita nyalakan PC-nya dan kita langsung booting ke Home Assistant kita. Ini sudah Home Assistant OS, bukan Docker lagi, bukan Supervise lagi. Ini harusnya akan lebih cepat dan lebih stabil karena didukung secara ofisial daripada menggunakan versi STB. Oke, ini dia server kita sudah siap, bisa kita akses nih. IP-nya di sini tertulis 13. Nah, kita nanti setting biar IP-nya itu statik. Jangan pakai yang ini apa namanya? Yang DHCP, nanti repot.